Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvan Argelan, NIM saya 41824 126. Saya akan mempresentasikan tentang the message atau poin-poin the message. Salah satu poin the message yaitu ada production, use and strategy. Pertama ada production atau produksi pesan. Produksi pesan merujuk pada proses di mana komunikator merancang dan membentuk pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah production ada use atau penggunaan pesan. Penggunaan pesan berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan pesan dalam interaksi sosial untuk mencapai tujuan komunikasi. Setelah use ada strategi atau strategi komunikasi. Strategi komunikasi mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ketiga konsep ini, produksi, penggunaan atau strategi, saling terkait dan membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana komunikasi dirancang dan dilaksanakan dalam berbagai konteks sosial. Lalu setelah production, use and strategy ada speech of theory. Speech theory pertama kali dikembangkan oleh filsuf bahasa seperti C.L. Austin and John Searle. Intinya teori ini melihat ucapan atau speech sebagai tindakan yang dapat melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata. Lalu ada komponen utama speech theory yaitu locutionary act, yakni kata-kata dan kalimat yang secara literal diucapkan. Lalu ada illocutionary act, itu maksud dibalik ucapan itu tindakan yang dilakukan dengan mengatakan sesuatu, misalnya meminta maaf, menjanjikan, mengancam, menyatakan atau memerintah. Lalu ada perlocutionary act, itu efek atau hasil yang ditimbulkan dari ucapan tersebut pada pendengar seperti meyakinkan, menakuti, menginspirasi atau membuat marah. Lalu setelah speech of theory ada coordinate management of meaning atau CMM. CMM dikembangkan oleh Barnett, Peirce dan Vernon Cornell. Jadi teori ini menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar pengirim pesan, tapi sebuah proses kolaboratif di mana orang-orang secara bersamaan membangun makna dan mengatur realitas sosial mereka. Lalu setelah CMM atau Coordinate Management of Meaning ada Theory of Identification. Theory of Identification terutama dikembangkan oleh Kenneth Burke, seorang ahli retorika komunikasi. Teori ini menekankan bahwa identifikasi adalah inti dari proses komunikasi dan persuasi. Contoh aplikasi teori identifikasi atau Theory of Identification. Satu contohnya, dalam komunikasi organisasi, manajemen bisa menggunakan
identifikasi untuk membangun loyalitas dengan menonjolkan visi dan budaya perusahaan yang disepakati bersama. Lalu setelah Theory of Identification ada Message Design Logic atau MDL. Message Design Logic adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Barbara O'Keefe. Untuk memahami bagaimana orang merancang pesan komunikasi, teori ini melihat bahwa individu memiliki cara berpikir yang berbeda dalam membuat dan menyampaikan pesan, pada akhirnya memengaruhi bagaimana pesan itu diproses dan diterima. Lalu mengapa desain atau message design logic penting? Karena MDL membantu memahami perbedaan gaya komunikasi, lalu penggunaan dalam komunikasi interpersonal, ada menghubungkan teori dengan praktik. Contoh praktisnya, bayangkan dua orang berdiskusi tentang masalah yang sama. Satu menggunakan logika ekspresif, langsung dan jujur, dan satu lagi menggunakan logika konvensional, berusaha menjaga sopan santun. Perbedaan cara menyampaikan ini bisa menimbulkan salah paham jika tidak dipahami dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.